Aku benci melihat pantulan diriku di cermin. Dan semua itu besar kaitannya dengan konsep kecantikan yang kita hidupi. Sekarang, setelah jadi jurnalis dan ambil Master Gender Study, aku paham kalau dunia ini adalah konstruksi. Termasuk konsep cantik yang bisa bikin membenci diri. Aku, Jasmine Floreta. Dalam series ini, aku akan mengeksplor beauty culture dan mencoba memahami gimana konsep cantik mempengaruhi identitas perempuan yang terus berubah. I want, I want all of the miles. Walk. Sempat dibully semasa SMP karena fisikku, aku gak pernah menganggap diriku cantik. Kulitku sawo matang, rambutku keriting, dan badanku gemuk. Mereka memanggilku Black Country. Buat anak umur 11 tahun, mendengar julukan seperti ini bikin kepercayaan diriku runtuh untuk waktu yang cukup lama. Aku terobsesi menjadi cantik, dan yang paling utama adalah membuat kulitku jadi putih. Aku jadi suka membeli produk perawatan tubuh, begitu pula dengan krim wajah yang ada label whiteningnya. Beberapa kali aku gonta-ganti produk karena gak puas, sampai wajahku dulu sempat jerawatan parah. Tapi aku tetap gak kapok. Saat aku udah kuliah, aku mulai menabung untuk bisa klinik kecantikan. Semuanya aku lakuin semata-mata supaya bisa jadi putih, bisa jadi cantik. Ternyata, obsesiku dengan kulit putih bukan sesuatu yang unik. Hampir semua teman-temanku, apapun gendernya, pernah ngerasain hal yang sama. Dalam survei Magdalene yang melibatkan 725 responden, 58 orang diantaranya mendefinisikan cantik berarti memiliki kulit putih. Sedangkan ada 254 orang memilih kulit glowing. Kata-kata seperti glowing atau berkulit cerah sendiri adalah istilah yang sering kita temukan dalam iklan atau promosi produk kecantikan yang sebenarnya perluasan dari istilah kulit lebih putih. Obsesi kulit putih ini juga sejalan dengan laporan BPOM pada 2018. Mereka menemukan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya senilai 112 miliar rupiah. Ternyata, kosmetik ilegal ini didominasi oleh produk yang mengandung merkuri, hidroquinon, dan asam retinoat, bahan aktif utama dalam produk pemutih kulit yang banyak digunakan di Afrika. Melihat obsesi perempuan Indonesia dengan kulit putih, aku pun jadi bertanya-tanya, sudah sejak kapan obsesi ini ada? Jawabannya dicatat lengkap oleh L. Ayu Saraswati dalam bukunya Putih, Warna Kulit, Ras dan Kecantikan Indonesia Transnasional. Katanya, ideologi warna kulit di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman Jawa prakolonial. Konsep terang dan putih sebagai hal baik hadir di Indonesia lewat cerita Ramayana yang dibawa dari India. Bulan misalnya jadi metafora kesempurnaan kulit atau kecantikan seorang perempuan. Sebaliknya, tokoh-tokoh jahat digambarkan memiliki warna kulit gelap dan hitam. Maknanya negatif, sesuatu yang tidak baik, hina, dan perlu diberantas. Kulit terang yang jadi standar kecantikan semakin kuat selama kolonialisme Belanda dan Jepang. Pada masa kolonial Belanda, perempuan Kaukasia dianggap sebagai simbol kecantikan. Belanda bahkan bikin warna kulit jadi pembeda status sosial. Sedangkan Jepang ingin menghidupkan kembali citra ideal kecantikan Asia tradisional. Masalahnya, mereka mendefinisikan cantik itu berarti memiliki kulit terang khas perempuan Asia Timur.
Supaya bisa mendapat gambaran tentang pengaruh kolonialisme ini pada perempuan Indonesia masa itu, aku mengobrol dengan Eyang, yang umurnya sekarang 76 tahun, seumuran Indonesia. Eyangku dulu suka ikut peragaan busana, mulai dari kontes Ratu Kebaya sampai peragaan busana Istri Angkatan Udara Republik Indonesia. Kata Eyang, alasan dia selalu dipilih karena dianggap yang paling merepresentasikan cantiknya Indonesia. Otomatis kita penilaiannya ke kulit ya. Kalau kulitnya agak cerah kan mempengaruhi juga. Cantik itu dilihat dari mukanya juga ya. Mukanya kan alami dari sononya ya, cantik. Dilihat dari situ dulu, jadi nggak ada make up, nggak ada apa. Kalau cantik alami. Bisa juga menunjang postur tubuh. Ya, yang langsing dong, yang semampai katanya. Dulu Eyang suka gitu, Eyang kan badannya tinggi, kecil. Eyang sayangnya nggak mau muncul di video. Katanya sih malu, repot kalau jadi terkenal. Tapi Eyang juga sempat cerita kalau perempuan di zamannya sudah mulai melakukan perawatan kulit sejak muda. Dan punya kulit cerah jadi target mereka. Oh ya, kalau dulu tuh suka pakai bedak dingin. Eyang itu pakai bedak dingin, jadi itu untuk, ya mungkin sekarang istilahnya perawatan, tapi ya kalau sekarang bilang lebih glowing mungkin ya. Jadi tahun 50 sekian beliau pada pakai itu kalau pergi ke kantor gitu. Oh, dulu pakai pons. Pons itu. Standar kecantikan zaman Eyang gak banyak berubah pada tahun 80-an hingga 90-an akhir. Kulit putih masih jadi jualan utama produk kecantikan. Majalah-majalah gaya dan fashion juga mempromosikan putih sebagai definisi cantik. Konsep ini terus diinternalisasi dari generasi ke generasi, dilanggengkan oleh media sebagai sumber pengetahuan mereka yang lebih muda. Kalau pada generasi saya, standar umum yang paling utama sih itu biasanya kalau misalnya dia seorang perempuan yang udah berkulit putih, cantik, tinggi, kemudian proporsional. Ini langsing putih ya, pada umumnya bagaimana kita melihatnya yang indah-indah, elok di mata, seperti itu. Itu tadi Kak Mary, generasi milenial yang juga merasakan doktrin cantik itu berkulit putih. Ya dari zaman angkatan saya juga sih, generasi saya juga memaksakan diri untuk tampil lebih putih, mengeluarkan uang yang mahal atau bahkan coba krim yang murah juga banyak sih sebenarnya. Krim-krim yang murah tapi bisa menghasilkan kulit yang lebih putih. Banyak pakai krim pemutih supaya gimana? Supaya putih kan, tampilannya terlihatnya lebih cantik. Di generasiku konsep itu masih eksis. Pengalamanku dibully waktu kecil jadi buktinya. Tapi kabar baiknya perlawanan pada konsep itu mulai muncul. Perlawanan ini muncul dari perempuan sendiri, terutama mereka yang selama ini dikecualikan dari standar kecantikan. Endah Triastuti, dosen FISIP Universitas Indonesia yang biasa meneliti tentang gender, postkolonial dan media digital, bilang kalau perempuan masa kini, terutama Gen Z, punya identity statement kuat terhadap keberagaman. Kata Kak Endah, banyak Gen Z yang lebih terpapar keragaman dan merangkul perbedaan itu. Meski kulit putih masih muncul ketika mendefinisikan cantik, dalam survei Magdalene ada 605 responden yang menganggap personality yang baik adalah definisi cantik sebenarnya. Mungkin data ini belum bisa merepresentasikan perubahan yang signifikan, tapi bisa jadi gambaran tentang konsep cantik yang berubah. Kami juga sempat mengobrol dengan brand produk kecantikan untuk tahu sejauh mana industri juga ikut berubah. Demand kayaknya udah pasti sih, karena kayak siapa sih yang nggak pengen punya kulit glowing, siapa sih yang nggak pengen kulit cerah. Balik lagi kayak yang tadi aku bilang, karena kita itu selalu punya impian pengen punya kulit kayak cewek-cewek Korea di luaran sana gitu sih. Kayaknya tuh kenapa diminati, karena kan kita sebagai orang Indonesia biasanya tuh punya persepsi kalau misalnya orang yang cantik, orang yang diidamkan adalah orang yang punya kulit yang mulus dan juga putih atau cerah. Makanya itu jadi keinginan setiap orang sih. Menurut Devina, memang ada perubahan mindset tentang standar kecantikan.
Tapi keinginan untuk punya kulit putih dan cerah itu masih marak. Sekarang aku lihat kayak brand-brand beauty yang lainnya pun, yang lokal lainnya pun tuh kayak saling memberikan edukasi gitu sih Mbak. Aku yakin sering berjalannya waktu orang-orang tuh udah pasti lebih mengerti sih sebenarnya kayak seharusnya tuh nih mau dibawa kemana sih si tren kecantikan itu sendiri. Aku sih yakin kalau standar kecantikan itu akan selalu ada dan akan bergantung sekali sama siapa yang sedang pegang kuasa. Ngobrol sama Eyang, Kak Mary, baca risetnya Mbak Ayu, bikin aku sadar kalau standar kecantikan yang ada memang menyakiti kita. Dan betul, standar kecantikan memang terus berubah, makin diverse. Tapi poinnya masih sama, jadi cantik. Cantik masih jadi ukuran untuk menilai seseorang, terutama perempuan. Aku kadang-kadang juga ngebayangin bagaimana dunia ini tanpa standar kecantikan.